A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Jauh-jauh datang ya Bu ya, ke sini ya Bu ya. Gimana, seneng Bu? Sampai juga di sini ya Bu ya. Selama ini nonton di TV doang ya Bu ya. Datang ke sini namanya takdir ya Bu ya, katanya Bu ya. Udah takdirnya datang. Tapi banyak orang juga ngomongin bicara masalah tentang takdir nih ya kan. Apa-apa dihubungkan dengan takdir. Bicara tentang maaf sebelumnya hidupnya nggak mapan seandainya atau miskin. Dibilangnya udah takdirnya miskin. Ada yang bilang begitu Bu, bener ya Bu ya? Ada yang bilang kalau misalnya ketabrak udah takdir. Ini Masya Allah luar biasa. Semua segala sesuatu memang ditentukan sama Allah. Memang namanya takdir. Nah tapi bagaimana caranya, katanya hari ini kita mau ngebahas tentang takdir bisa dirubah. Mau Bu ngerubah takdir Bu? Mau nggak Bu? Yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi makin kaya mau? Amin. Hari ini kita bahas nih tentang tema kita adalah masa sih takdir Allah bisa dirubah? Apa Bu? Masa sih takdir Allah bisa dirubah? Bisa dirubah nggak Bu? Bisa. Amin. Gimana caranya Bu? Gitu ya. Hari ini sama-sama kita belajar nih. Ya bicara masalah tentang takdir ya. Rezeki, jodoh, maut itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia ini harus terus berdoa nih. Lalu apa benar bicara masalah tentang doa? Doa ini bisa merubah takdir kita. Nah kira-kira seperti apa sih doanya yang bisa merubah takdir? Yuk langsung aja kita panggil guru kita. Ada Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan dong Bu. Ustadz Maulana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di tanggal 8 Zulqaidah 1440 Hijriah. Hari ini hari Kamis. Ibu? Ya. Insya Allah 32 hari lagi kita lebaran. Lebaran haji. Jamaah. Jangan marah ya. Hari ini kita harus berusaha. Tapi Allah yang menentukan. Kita senantiasa berencana. Allah juga yang menentukan. Tapi tunggu dulu. Pertanyaan ini bagus. Doa dapat mengubah takdir. Apakah takdir bisa dirubah? Jamaah. Berbicara tentang takdir. Bedakan takdir dan bedakan nasib. Kalau takdir, rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki. Jodoh, takdir. 1, 2, 3 rezeki. Jodoh, aja. Itu takdir. Kalau nasib, baik buruknya, kaya miskin, pintar bodoh. Mau kaya? Mau. Usaha? Mau cantik? Perawatan kayak Ustaz Sam. Jamaah. Mau pinter? Belajar. Ada yang nanya saya, apa yang dibaca Ustadz supaya kita bisa juara ranking 1? Maaf ya, aku gak sombong. Saya waktu sekolah ranking 1 terus. Ada yang nanya, apa doanya supaya ranking 1? Gampang. Baca ini, baca, catat, Bu. Catat. Ini yang di rumah catat. Bacalah buku. Yang berubah adalah takdir yang bergantung dengan doa. Ada memang takdir yang bergantung dengan doa. Dan yang berubah itu takdir
takdir selain takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Memang ada takdir, kan ada takdir yang di Lauhul Mahfuz, ada takdir harian, ada takdir tahunan. Ada. Bu. Ada takdir yang sudah dicatat di perut ibu. Ibu, makanya ada namanya tolak balah. Ada doa harian, ada doa pagi, ada doa sore. Bismillahirrahmanirrahim. Lindungilah kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Sekiranya ada bahaya mendekati kita karena kita sudah berdoa, maka bahaya itu tidak terjadi. Loh, tapi kejadian. Tidak kena kita tapi kejadian. Dipindahkan di alam mimpi. Makanya kalau bermimpi jangan diceritain. Semalam aku mimpi. Nggak usah. Karena bisa jadi takdir burukmu yang dipindahkan di alam mimpi. Oke? Maka doa itu tarik menarik dengan takdir. Tarik menarik dengan takdir. Hati-hati, tema hari ini sangat menarik sekali karena kita membahas tentang takdir. Sehingga ada yang menjadi pemikirannya qadariyah, jabariyah. Hati-hati karena kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Artinya kita juga ikuti takdir. Ibu pernah baca surah Yasin? Kalau baca surah Yasin, usahain ada 4 ini dicatat. Yasinnya di ayat pertama diulangi 7 kali. Yasin, sama-sama. Sekali lagi. Seakan-akan kita mengetuk. Sudah bu, sudah sebentar aja. Habis nanti waktu durasi saya ini. Seakan-akan mengetuk. Lalu ayat 38. Zalika takdirul azizil alim. Diulangi 14 kali. Kenapa di situ? Karena kita menerima ketentuan Allah. Kemudian ayat 58. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Diulangi 16 kali. Salamun qaulan. Diulangi berapa kali bu? 16 kali. Zalika takdirul azizil diulangi berapa kali? 14. Kemudian ayat pertama Yasinnya 7 kali. Kemudian di ayat 81 awalnya salasi ala kasamat bikadir ala ayah luka mislau balah diulangi 4 kali. Kenapa? Kita siap untuk mendapatkan kebaikan. Amin. Jamaah. Coba dihitung li. Kan Padahal kan ahli ekonomi. Oh insya Allah. Ayat pertama berapa kali tadi? 7 kali. Ayat 38. 14 kali. 16 kali. 16 Zalika 14 benar 14. Iya, 14 ya Allah, saya dibilang 14 dibilangin 16. Nah, kemudian 58 salamun qaulan mir rabbir rahim 16 benar. Kemudian 81 4. Totalnya berapa? Ntar aja kita pikirin, abis durasi saya ntar. 7, 14, 2, 16, 4. Totalnya 41. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana, Masya Allah. Jamaah. Jadi bisa ya Bu ya bicara masalah takdir ternyata kuat-kuatan nama doa ya Bu ya. Tapi tadi dijelaskan oleh Ustadz Maulana guru kita bedakan antara takdir dengan nasib. Ya Bu ya. Kalau takdir ketentuan Allah seandainya dipindahkan ke dalam mimpi seandainya tadi bisa. Tapi kalau bicara masalah nasib itu tergantung kita. Mau kaya, mau ya usaha. Bener kata Ustadz ini Masya Allah. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio. Yang mau nanya boleh. Silakan angkat tangannya yang mau nanya yuk. Masya Allah. Itu kameramen. Yang mana? Kameramen. Jangan kameramen, yang ambil gambar juga. Siapa kalau kameramennya? Coba yang di belakang. Ibu silakan izin. Ayo. Ya Bu ada. Ibu udah disiapin mic juga minta mic saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Istiqomah dari Majelis Taklim Nida Unisa. Daerah mana Bu? Semarang Pak. Semarang. Banget Wow. Ayu, Geno, Semarang. Masih ada kelapanya yang tadi dibawain. Wingko. Oh iya. Wingko Semarang. Pertanyaannya Ibu silakan. Mau tanyain. Ibu jangan jauh-jauh maju-maju mulu. Udah duduk aja biar jalan-jalan. Mau tanya nih Ustadz. Masalah takdir itu kan hanya Allah yang tahu. Tapi
apakah benar tentang takdir masuk neraka dan surga itu sudah ditakdirkan Allah sejak kita lahir. Lalu, apa gunanya kita beribadah kalau memang takdir itu sudah ditentukan sejak dulu? Oh gitu. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak. Bagus Ibu pertanyaannya. Kita Punya semangat. Iya, kita kayak lagi di sekolah dulu, inget saya jadinya. Coba dari Ustazah Lulu dulu deh, yang jawab Ustazah Lulu silakan. Masya Allah ini Bunda semangat banget deh, Masya Allah. Apa gunanya ibadah? Ya Allah serem banget Kalau gitu ya. ditakdirin masuk neraka, enak aja katanya. Don't saga, don't tales, nggak gitu juga, keles. Ya. Takdir ada yang namanya mubron dan juga mu'allak. Ya, jadi ada yang memang diusahakan, ada yang memang Allah sudah tentukan. Ketika kita lahir tanggal berapa, kemudian juga kita lahir orang tuanya siapa, itu tidak bisa kita tentukan, Allah yang tentukan. Tapi ketika kita masih bisa mengubahnya dengan usaha, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa sama-sama beribadah untuk bisa menggapai syurganya Allah. Jadi untuk masuk syurga dan neraka tergantung dari kita. Ada Al-Quran, ada Rasulullah yang memang ada hadisnya, insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita ikuti. Sudah ada petunjuknya, hudan linas wa bainatim minal huda wal furqan. Sudah jelas. Insya Allah manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut untuk maju. Masya Allah, tepuk tangan dong. Jadi gitu ya, bicara mau masuk surga enak aja, kalau udah ditakdirin ntar orang malas-malesan gak ibadah. Betul. Nah, bicara masalah di dunia ini kita ditaruh sementara ini untuk mencari yang berkualitas. Siapa yang berkualitas untuk masuk ke surga Bu, jadi gak ada yang tentuin. Udah masuk neraka, udah lu gak usah ngapa-ngapain. Ntar lu di neraka juga udah ditakdirin. Jangan ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu makasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeah. Katanya nih, yang pernah saya dengar kalau doanya kita mau dikabulkan sama Allah itu katanya kalau kita bisa usahakan ingat Allah ketika kita lapang. Nah tapi saya nggak ngerti nih maksud kata lapang ini, apa kita lagi dalam seneng atau kita lagi banyak rezeki atau lagi seperti apa ya? Yuk kita minta penjelasan aja langsung dari guru kita. Ada Habib Bagir, mohon izin waktunya Bib, silakan. Tepuk tangan buat Habib Bagir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Guru-guru kita yang kita cintai, para pemirsa di studio, juga pemirsa di rumah dimanapun berada. Ketika kita mengingat Allah di kala lapang, ini diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ta'arraf ilallah firha ya'arifka fi syiddah. Kenalilah Allah di kala kita lapang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya di saat kita sulit. Di kala kita sulit, Allah akan memberikan bantuannya. Artinya apa? Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana keadaan lapang nih? Apakah lapang maksudnya banyak rezeki atau apa? Lapang di sini bermakna sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Lapang itu artinya ketika kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut namanya kita mengenal Allah. Nah, jadi tumbuhnya ma'rifatullah, tumbuhnya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari mana? Dari menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yaitu kita menjalankan hak-hak Allah kepada kita. Jadi kita ini dalam hidup ada tujuan hidup yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia maupun jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita menyembah Allah dengan perintah-perintahnya, kita mulai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hasilnya? Hasil dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Dan kita menjadi hamba-hamba yang mana hamba-hamba yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada hal yang menjadikan doa-doa kita terhalang. Apa itu? I'radillah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari kita. Allah tidak ingin memandang kita, Allah tidak ingin melihat kita.
Termasuk tanda-tandanya min alamati iradillah ishtighaluhu bima la ya'ni. Dari salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya, sibuk hambanya dengan sesuatu yang tidak membawa kebaikan untuknya. Tidak ada manfaat untuknya. Tidak ada manfaat dalam urusan dunia, tidak ada manfaat dalam urusan akhirat. Mereka sibuk dengan sesuatu yang tidak manfaat. Nah, Allah berpaling darinya. Berarti tanda Allah Subhanahu wa taala jika berpaling darinya dua hal terputus. Pertama, rahmat Allah terputus. Yang kedua, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Ini jadi penghalang doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan mudah, sangat mudah. Kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kuncinya kita kenali Allah. Masuk ke dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu tanda atau cara bagaimana supaya doa kita diterima oleh Allah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang bertakwa. Apa definisinya takwa? Imtithal awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen doa kita diijabah oleh Allah, gampang kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak doanya diijabah oleh Allah? Pengen banget. Kalau saya punya pertanyaan begini nih. Ini dari dulu saya pengen bertanya begini, cuman belum ketemu segmennya ya. Oh gitu. Belum ketemu pembahasannya. Apaan tuh, Bi? Kalau jamaah yang ada di studio, kadang di televisi saya nggak bisa jawab. Yang di studio coba. Kalau Allah kasih satu permintaan, satu aja di dunia bukan di akhirat ya, mau minta apa kira-kira? Ibadah, sehat. Cepet nih, apa lagi? Saya sudah tahu jawabannya. Oh, udah tahu. Ustaz, jangan aku. dijawab Ya. biar penasaran. Ya. Apa Bu? Rahmat, rizki, pergi haji, anak dapat jodoh, apa lagi? Banyak ya. Cuma satu cuman. Kalau saya dikasih cuman satu, Habib, tunggu supaya dikabulkan Jangan oleh jawab dulu. Allah. Tanya dulu. Fadli apa? Apa? Mas Fadli. Saya nih. berkah aja deh. Berkah. Berkah. Sam. Jodoh lagi. Bu, tahu aja. Kesehatan. 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 Saya Ini jawab. ya, Ustadz Maulana aja yang jawab ya. Apa Ustadz Maulana? Satu permintaan supaya kita mau. Jawabannya adalah, ya Allah kabulkan doaku. Udah. Amin. Jadi kalau kita dikasih satu permintaan, jangan rugi. Biar satu tapi isinya banyak. Apa? Doa dikabulin. Kan doa kita banyak, betul? Betul nggak? Nah, ada nggak caranya supaya doa kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita diijabah oleh Allah? Caranya satu, perbanyak istighfar. Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Siapa yang banyak beristighfar, Allah jadikan setiap keinginannya dipenuhi. Artinya Amin. setiap doanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal Alamin. Curang yang jawab Ustadz juga. Ya kan sama-sama Ustadz ya Bu ya. Dia tahu. Kita kan nggak tahu. Bi makasih banyak jazakallah khair. Makasih Alasan banyak. Giliran Ya kita yang Allah. salah jawab pasti ceng-cengin tuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua yang ada di studio nih dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah. Dan juga nanti akan dilanjutkan lagi di pembahasan yang sangat menarik tentang tema kita pagi hari ini. Masa sih takdir Allah bisa dirubah? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sekarang waktunya kita menyaksikan dulu ada penampilan dari teman-teman kita, Nas Indonesia. Silakan Nas Indonesia.